Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pudar, salam kuliah daring. Pada perkuliahan kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, di mana minggu lalu sudah kita bersama-sama membahas tentang teknis perkuliahan serta deskripsi mata kuliah kita. Sedangkan pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas hukum tata negara, kaitannya dengan istilah, kemudian pengertian, kemudian sumber hukum tata negara, serta asas-asas hukum yang ada pada hukum tata negara. Nah, sedikit ya gambaran tentang hukum tata negara. Ketika kita mendengar istilah hukum tata negara, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah kata yang membentuk istilah tersebut. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah tata, yang ketiga adalah negara. Hukum dapat kita artikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kedamaian, keadilan, bahkan kesejahteraan. Kemudian kata yang kedua adalah tata. Tata dapat diartikan sebagai suatu yang mengatur. Kemudian negara. Negara di sini adalah sebagai objeknya. Jadi yang diatur adalah negara. Luqman berpendapat bahwasanya negara dapat diibaratkan adalah sebuah organisasi negara atau organisasi jabatan. Maka objek yang diatur dalam hukum tata negara ini adalah negara yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga negara serta jabatan-jabatan negara. Oke, itu adalah gambaran sedikit mengenai hukum tata negara. Kemudian terdapat istilah-istilah hukum tata negara di berbagai negara. Misalkan di Inggris ya, hukum tata negara di Inggris disebut constitutional law. Sedangkan di Prancis disebut droit constitutionnel. Di Jerman, hukum tata negara disebut Verfassungsrecht ya. Kemudian di Belanda, di negara Belanda, hukum tata negara dinamakan Stadrecht ya. Bagaimana dalam konteks hukum tata negara di Indonesia? Hukum tata negara di Indonesia mengambil terjemahan dari Stadrecht bahasa Belanda, di mana Indonesia menggunakan istilah hukum tata negara. Inilah beberapa istilah tentang hukum terkait hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara menurut pakar hukum ya, Van Vollenhoven mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur masyarakat tingkat atas sampai tingkat bawah, yang hukum bawahan menurut tingkatannya, dan masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. Ya, kemudian menurut White and Phillips, HTN adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, kemudian struktur organisasi, kemudian ada kedudukan, tugas, dan fungsi, serta hubungan antar organ tersebut. Jadi menurut mereka hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, di mana negara dianggap sebagai organisasi negara. Nah, biasanya dalam sebuah organisasi itu terdapat struktur organisasi ya. Nah, kemudian ada juga kedudukan dan tugas, fungsi, serta hubungan antar lembaga negara. Nah, dalam organisasi tersebut tentu pasti ada orang yang menjabat ya, atau mempunyai kedudukan di suatu lembaga. Nah, kemudian mengatur juga tentang tugas dan fungsi ya dari lembaga-lembaga negara tersebut. Kemudian hukum tata negara menurut pakar hukum di Indonesia dalam hal ini adalah Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, yang menyatakan bahwasanya hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perlengkapan negara, dan garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasi manusia. Ya,
hampir sama dengan pengertian yang sebelumnya, namun Kusnadi, Muhammad Kusnadi Harmail Ibrahim ini menambahkan adanya hubungan secara vertikal maupun horizontal ya. Secara vertikal itu dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah, sedangkan horizontal hubungan antar lembaga negara yang ada di pusat maupun ada di daerah yang hubungannya secara horizontal, serta mengatur juga mengenai hak-hak asasi warga negara. Ya, dari berbagai pengertian yang sudah kita paparkan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian hukum tata negara itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum tata negara dalam arti luas, dan yang kedua, hukum tata negara dalam arti sempit. Yang pertama, hukum tata negara dalam arti luas itu mencakup dua pengertian. Yang pertama, hukum tata negara itu sendiri, yang kedua, hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit itu hanya mencakup hukum tata negara itu sendiri. Nah, banyak orang yang bingung di manakah ranah hukum tata negara dan di manakah ranah hukum administrasi negara. Ini berhubungan kaitannya hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ada yang berpendapat bahwa hukum tata negara itu mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Jadi hukum tata negara itu memberikan kewenangan-kewenangan kepada lembaga-lembaga negara ya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ketika lembaga-lembaga negara itu mulai bergerak, maka disitulah hukum administrasi masuk ya. Nah, kemudian contoh lain ya, untuk memudahkan kita membedakan ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yaitu apakah suatu pengadilan tata usaha negara itu sudah tepat dalam mengadili pejabat yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang sewenang-wenang. Nah, ini tentu berhubungan dengan hukum tata negara karena kaitannya dengan kewenangan. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah seseorang pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan-keputusannya itu berdasarkan atau berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik? Nah, ini tentu kaitannya dengan hukum administrasi negara. Kemudian kita masuk pada sumber hukum tata negara. Untuk sumber hukum tata negara itu ada dua. Yang pertama adalah sumber hukum material, ya, di mana sumber hukum material dapat kita artikan sebagai sumber yang menentukan isi dari hukum tata negara itu sendiri. Dalam hal ini sumber hukum material adalah Pancasila ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus tertuang dalam hukum tata negara. Kemudian sumber hukum formil ya. Sumber hukum formil ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Kemudian yang ketiga adalah traktat atau perjanjian-perjanjian internasional. Yang keempat adalah jurisprudensi atau kumpulan keputusan-keputusan pengadilan. Yang kelima adalah doktrin. Ini adalah pendapat para ahli hukum yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat suatu hukum baru. Kemudian kita masuk pada asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara ini ada 5. Yang pertama adalah Pancasila. Ya, yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah asas negara hukum. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat. Keempat adalah asas negara kesatuan. Dan yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balances.
di mana asas Pancasila adalah dasar negara ya. Pancasila adalah dasar negara, yang mana artinya bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ya, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kemasyarakatan, dan ada nilai keadilan. Maka segala tindak tanduk kita, baik itu pemerintah atau negara dan warga negara, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara adalah hukum itu sendiri, sehingga seluruh alat perlengkapan negara harus negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali ya. Kemudian asas kedaulatan rakyat ya, di mana suatu negara itu mendapatkan kekuatannya dari rakyat ya. Maka negara tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang mana diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian adalah asas negara kesatuan. Ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ini yang mana memegang kekuasaan tertinggi adalah segenap urusan negara dan ialah pemerintah pusat, tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ya, ini adalah asas negara kesatuan. Kemudian yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balances, di mana asas pemisahan kekuasaan ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, karena suatu negara itu tentu memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan ini sangat berbahaya jika kekuasaan itu tidak dipisahkan atau dibagi-bagi, hanya tersentral pada satu lembaga negara atau satu aktor. Maka ini akan sangat berbahaya ya. Maka harus dilakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan. Ya, dalam hal ini mengambil teori dari trias politika ya, yaitu adalah pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan check and balances adalah sistem pengawasan untuk menciptakan keseimbangan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara untuk mencegah cabang lembaga lain melanggar peraturan atau konstitusi. Jadi ada pengawasan satu sama lain antar lembaga. Jadi tidak, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang ya, penyalahgunaan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Baik, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.